أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, meski sholat tahajud adalah sholat malam, akan tetapi belum tentu setiap sholat malam itu bisa menjadi sholat tahajud. Dua kesalahan dalam melakukan sholat tahajud ini bisa menjadikan sholat tahajudnya tidak sah. Nah, apa saja dua kesalahan itu? Mari simak penjelasannya sebagaimana berikut. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Sholat tahajud sebelum tidur. Di antara kaum muslimin, ada yang rajin mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Bahkan ada yang melakukannya dari awal Isya hingga hampir subuh. Sebagian orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika ia melakukan sholat malam tersebut sebelum tidur, maka ia tidak bisa dinamai tahajud, tapi hanya qiyamul lail saja. Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kekeliruan anggapan ini. Ia berkata, salah seorang dari kalian menyangka kalau ia bangun sholat malam hingga subuh, maka ia telah bertahajud. Padahal sesungguhnya tahajud itu adalah mengerjakan sholat setelah tidur, lalu sholat setelah tidur, lalu sholat lagi setelah tidur. Itulah sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat utama melakukan sholat tahajud adalah sudah tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan sholat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiyahnya menjelaskan, sebagaimana telah diketahui, bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Syekh Mustafa Al-Baghod dalam At-Tadhib menerangkan, sholat malam itu dinamai qiyamul lail dan dinamai tahajud jika dilakukan setelah tidur. Nah, lalu yang dimaksud tidur itu tidur yang bagaimana? Yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tapi hanya mengantuk saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan kantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya. Sedangkan kantuk tidak mengalahkan akal, tapi hanya panca inderanya yang lemah saja, tanpa kehilangan rasa. Di antara tanda kantuk adalah bisa mendengar perkataan orang yang ada di sampingnya, meski tidak paham maknanya. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud tidur yang menjadi syarat sahnya sholat tahajud. Meski tidurnya itu hanya sebentar, atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Imam Syarqawi dalam Hasyiyahnya menjelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur, meski hanya sebentar, dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudhu. Meski tidurnya itu sebelum waktu Isya,
atau pada waktu maghrib, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Imam Qulyubi dalam hasyiyahnya menerangkan, dan walaupun sebelum waktu Isya, maksudnya waktu maghrib. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain berkata, bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib, atau setelah sholat Isya yang dijamak takdim bersama maghrib, maka sholat malam itu disebut tahajud. Dan meski tidurnya itu belum mengerjakan sholat Isya, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Sulaiman Al-Bujairami dalam hasyiyahnya menjelaskan, setelah tidur walaupun hanya sebentar, dan walaupun tidurnya sebelum mengerjakan sholat Isya. 2. Sholat tahajud sebelum sholat Isya. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan, kalau sholat tahajud itu, yang penting sudah tidur di malam hari, dan sudah masuk waktu Isya. Jadi asal sudah tidur, dan sudah masuk waktu Isya, maka sudah sah melaksanakan sholat tahajud. Anggapan yang seperti ini sesungguhnya keliru dan kurang tepat. Yang benar adalah, sholat tahajud itu, sholat malam setelah tidur, dan setelah mengerjakan sholat Isya, bukan setelah masuk waktu Isya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Al-Ghurarul Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat Isya. Sulaiman Al-Bujairami dalam hasyiyahnya menerangkan, akan tetapi sholat tahajud wajib setelah mengerjakan sholat Isya. Syekh Ali Jum'ah menyebutkan, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu qiyamul lail dan witir berkaitan dengan sholat Isya, bukan dengan masuknya waktu Isya. Maka barang siapa yang sudah sholat Isya, meski dengan jamak takdim bersama sholat maghrib, maka sah baginya mengerjakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi yang menjadi penentu sahnya sholat tahajud itu bukan waktu Isya'nya, tapi sholat Isya'nya. Dalam arti jika kita telah mengerjakan sholat Isya, maka kita telah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski sholat Isya'nya itu kita lakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, tahajud secara istilah berarti sholat setelah mengerjakan sholat Isya, meskipun sholat Isya'nya di jamak takdim bersama maghrib, dan setelah tidur meskipun tidurnya sebelum waktu Isya. Sebaliknya, jika kita belum mengerjakan sholat Isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski kita melakukan sholat di tengah malam. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiyahnya menegaskan, maka sholat tahajud itu sama seperti sholat witir dalam terhalanginya atas pelaksanaan sholat Isya, meskipun dengan jamak takdim bersama maghrib. Dari sini, jika kita bangun malam hendak mengerjakan sholat tahajud, padahal kita belum sholat Isya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sholat Isya'nya, baru kemudian mengerjakan sholat tahajud.